Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya ditemani oleh tamu-tamu saya. Perkenalkan, ini Bapak Samsul Hadi. Bapak Samsul Hadi, Bapak Sulhan dari Tegal. Bapak Sulhan dari Tegal, ini Pak Haji Sulhan dari Tegal. Nah, yang jauh ini dari Medan nih. Mas, siapa Mas? Mas Raden Sumar Hasan. Mas Raden Sumar Hasan. Nah, sebelahnya ini juga dari Lamongan Mas ya? Lamongan. Nah, namanya Mas? Rahmat Prenggoboyo. Rahmat Prenggoboyo. Alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Di kesempatan ini, tema kita sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan jenengan. Ini nanti kita bahas. Kita bahas yaitu tentang tembang lir-ilir. Tembang lir-ilir kalau kita tembangkan kan begini. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggo kemanten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu yo penekno kanggo baso dodot ira, kumintir pedaing pinggir. Terus dondo mono jumatono kanggo sebo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun surao seperti itu kan maksudnya. Nah sekarang Mas Samsul, apa yang ingin ditanyakan tentang lagu ini? Ini yang saya tanyakan, sejarahnya itu bagaimana, siapa penciptanya. Nah, ini. Kemudian apa yang diharapkan oleh pencipta itu kepada kita. Nah, kemudian sumber-sumbernya itu dari mana. Nah, itu saja sementara. Terima kasih. Nanti disambung lagi ya yang lain. Terima kasih Mas Samsul. Yang pertama tadi, lagu atau tembang lir-ilir ini siapa yang mengubah? Lagu yang begitu abadi sejak zaman dahulu sampai sekarang masih terus dinyanyikan oleh banyak orang. Ternyata lagu ini juga ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, Mas Samsul, bahwa lagu lir-ilir ini yang mengubah, yang menciptakan ini adalah Sunan Giri Prapen, yaitu Sunan Giri yang ketiga. Nah, Sunan Giri Prapen atau Sunan Giri yang ketiga ini memang dikenal banyak orang, dia memang orang jenius di dalam menciptakan sebuah karya-karya yang luar biasa. Salah satu contoh karyanya yang sampai sekarang dikembangkan oleh banyak pengarang orang-orang Jawa, pujangga-pujangga Jawa. Di antaranya adalah buku yang terkenal, yaitu buku Asror. Buku Asror ini adalah ciptaan gubahan dari Sunan Giri yang ketiga atau Sunan Prapen. Dengan adanya buku Asror ini akhirnya timbullah yang namanya Babat Mataram, Babat Sunda, Babat Cirebon, ya kan? Itu semuanya adalah dikembangkan oleh yang namanya seorang pujangga, seorang kiai, seorang ulama besar, yaitu Sunan Giri yang ketiga atau disebut dengan Sunan Prapen. Ini yang pertama. Ada yang berpendapat lain bahwa yang menciptakan lagu lir-ilir ini adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo memang dikenal orang yang memiliki kebrilianan otaknya luar biasa. Oleh sebab itu, kalau menurut saya
siapa yang menciptakan lagu Ilir ini? Saya kira cukup dengan dua orang itu. Apakah Sunan Giri, apakah Sunan Kalijogo? Itu tidak menjadi soal. Tapi yang jelas adalah lagu ini memang luar biasa. Jadi yang mengatakan itu adalah karangan Kanjeng Sunan Kalijogo, monggo. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah karangan dari Sunan Prapen atau Sunan Giri yang ketiga, monggo. Semuanya kita sepakati. Begitu Mas ya? Iya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, Harapan. harapan apa? Apa isi-isi yang ditulis oleh pengarang ini, harapannya apa? Nah, harapan inilah yang nanti akan kita jelaskan. Kita jelaskan, makanya tadi ada ler ilir tandure wes sumilir. Kamat, kira-kira apa itu yang dimaksudkan? Ini dikala pada zaman dulu itu masih banyak agama Islam belum sempurna, masih banyak Hindu juga, sehingga mensiasati pengembangan Islam yang dibawa oleh mencetus Para ulama kembang itu tadi itu ibarat sebagai ibarat supaya untuk mengetahui bahwa wis berangkat ini sudah milir, sudah ketahuan Islamnya, mari ayo menunjukkan. intinya adalah menceritakan tentang perkembangan Islam, begitu ya. Nah, kalau Pak Jisel kan gimana Pak? Kira-kira dengan menyikapi lagu ini, ler ilir tandure sumilir, apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan tandure wis milir itu berarti ayo podo tangi. Ayo podo tangi. Ya, ayo podo tangi. Tangi apanya ini? Yang asalnya belum Islam, akhirnya mendapatkan hidayah, kemudian masuk agama Islam. Begitu Mas Samsul, ada tambahan kira-kira? Ya sama dengan Sama ya, intinya seperti itu ya. Nah, Mas, gimana? Menurut saya begini Pak, Iya, gimana? kembali dari ler ilir itu ini loh sudah dibuka ajaran baru Islam. Ajaran baru Islam. Kembangkan. Jadi, Kembangkan. Witono itu Witono. Nah, Witono gitu ya. Dan seterusnya itu Begitu. Begitu. Nah, Menurut sekarang jenengan tadi sudah punya pendapat seperti itu. Kita bedah sekarang. Sekarang kita ocek satu persatu. Ler ilir. Ini adalah berasal dari kata ilir yang diulang. Cokonco, ler ilir. Jadi co di sini adalah merupakan putusan dari konco. Ler di sini adalah putusan atau separuh dari suku dari sebuah kata, yaitu kata ilir atau tembung ilir. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan ilir? Kira-kira apa? Mas Rahmat, ilir itu apa? kalau bahasa ilir kita itu tahu kan benda yang namanya dulu itu sekarang kan kipas, dulu itu ilir. Kalau ilir itu menyebar, jadi semacam koyok apa itu Jadi ilir itu artinya kipas. Kalau Mas Samsul apa ilir itu? ilir adalah alat untuk mendinginkan, untuk membuka semangat. Intinya adalah kipas. Untuk membuka Kalau semangat. Haji bagaimana? Sama juga sama. Nah, sama. ternyata sampean ini belum tahu yang namanya ilir itu apa. Ternyata yang namanya ilir itu beda seperti yang sampean katakan tadi. Kalau sampean ini orang tani, itu pasti tahu. Cuma kadang-kadang tidak tahu namanya. Coba kalau kita gali. Kalau kita itu ingin nampek, ya kan? Membuat nampekan. Apa yang kita lakukan pertama? Yang kita lakukan pertama adalah memilih gabah selir. Nyelir gabah. Dengan caranya adalah diinteri dhisik
supaya mencari gabah-gabah yang mentes. Ya. Setelah gabah-gabah yang mentes ini, gabah yang mentes yang dipakai dipersiapkan untuk dikom, kan gitu Mas Abdul? Ya. Ini namanya adalah gabah selir. Namanya gabah selir. Nah sekarang kalau gabah ini sudah dikom, direndam di dalam air, kemudian nanti keluar apanya? Keluar yang namanya gabah ini tadi ada sumutnya, yaitu akar-akar yang keluar, yang besok ini diharapkan bisa menjadi akar, tumbuh ketika disebar. Nah, setelah gabah ini muncul oyot-oyot atau akar-akar tadi, maka langkah berikutnya adalah nampek. Ya kan? Gabah itu kita tebar ke tampekan. Nah, dengan harapan apa tuh? Tumbuh. Nah, tumbuhnya gabah sebelum dijabut atau didaun itu namanya ilir, Mas. Jadi gabah yang sudah tumbuh menjadi semacam benih tapi belum dijabut, belum didaun, itu namanya ilir. Kalau sudah dijabut namanya apa? Wine. Jadi di sini ada gabah selir berubah menjadi ilir berubah menjadi wine. Ini orang tani. Nah, jadi di sini ler ilir ini artinya adalah proses pembuatan tampekan dari gabah selir sampai kemudian direndam, kemudian ditebar, kemudian tumbuh. Ini namanya ilir. Nah, setelah gabah-gabah ini sudah menjadi ilir, baru kita apa ini? Kita daud. Nah, dautan-dautan ini namanya bukan ilir lagi, tapi sudah berubah menjadi wine. Paham ya? Nah, ini sekarang ler ilir berarti yang namanya wine cenderung dijabut tadi itu, ler tandure. Nah, kan ditandur itu. Wes sumilir berarti sudah menjadi ilir semua. Sudah menjadi ilir semua. Artinya apa? Tampekan tadi itu sudah tumbuh dengan suburnya secara bersama. Tandure wes sumilir. Nah, sekarang dilanjutkan. Mak ijo royo. Kira-kira apa? Mak ijo royo. Tapi Mas Sabto tadi belum dijawab. Apa ini maknanya kan gitu ya? Maknanya ini apa? Maknanya di sini dari gabah selir menjadi ilir, kemudian menjadi sumilir. Nah, ini maksudnya adalah betul yang disampaikan oleh Mas tadi. Mas Rahmat tadi juga betul bahwa ini adalah melambangkan, yaitu di saat itu di tanah Pulau Jawa yang asalnya adalah beragama Hindu dan beragama Buddha secara mayoritas. Kemudian setelah itu mulailah dipilih orang-orang tertentu sebagai gabah selir tadi itu, kemudian ditampek, artinya ditebar, disebar, dan akhirnya jadilah ilir, dan ilir ini menjadi menghijau. Ini artinya adalah setelah Islam ini ditebar di tanah Pulau Jawa, kemudian bisa ditangkap oleh orang-orang dan kemudian Allah memberikan hidayah, maka tidak ada kesulitan bagi Allah. Karena Allah itu kalau menjadikan sesuatu tidak ada yang bisa menghalangi. Maka mereka itu sama-sama kemudian diberikan hidayah masuk agama Islam. Nah, di sini mak ijo royo-royo. Apa ini maknanya Mas Abdul? Mak ijo royo-royo. Generasi yang masuk Islam itu mulai tumbuh. Semangat. Mulai tumbuh. Masih hijau, masih baru. Kan gitu kan? Mak ijo royo-royo. Ijo itu mengatakan bahwa masih baru. Ini ditambahi royo-royo, barunya subur men.
sik baru nemen baru ini. Nah, tak joro-joro sampai disenggo tak senggo kemanten anyar. Saking anyare, karena banyaklah mualaf itu orang-orang yang baru masuk agama Islam. Makanya disebut orang-orang yang ijo royo-royo karena masih belum mengerti apa tentang agama Islam. Dia baru masuk agama Islam tapi belum mengetahui bagaimana caranya untuk melakukan syariat agama Islam. Belum paham, tapi sudah masuk Islam. Itulah yang disebut dengan tak ijo royo sampai tak senggo kemanten anyar. Mas Arjul, sama tahu nggak kemanten anyar itu bagaimana? Kemanten anyar ya indah sekali. Indah sekali. Semangat hidup. Mas Rahmat, ini yang diceritakan ini adalah kemanten anyar pada abad ke-16, bukan kemanten anyar sekarang loh. Karena lagu ini diceritakan abad 16. Kemanten anyar pada abad 16 iku sing wedok umur 9 tahun, sing lanang umur 15 tahun. Sama bisa membayangkan kemanten baru yang seperti itu. Sijine bocah, sijine ya sik bocah. Sama bisa membayangkan kalau nanti dalam satu kamar. Apa sing tak lakokno? Sama dengan ini. Setelah masuk Islam mualaf, masih joro-joro. Kaya kemanten anyar iki mang. Apa sing tak lakokno nang Islam? Begitu maksudnya. Piye sembahyang iku? Piye sing jenenge syahadat apa jenenge sampurna iku? Bagaimana caranya kita itu berpuasa wajib? Bagaimana caranya kita itu melakukan zakat? Bagaimana kita itu melakukan rukun Islam yang kelima, haji dan sebagainya? Belum tahu sama sekali. Karena apa? Masih ijo royo. Sampai tak senggo kemanten anyar. Artinya gerayang. Masih menerka-nerka, masih menebak. Oh gini iki bener. Cijine ngomong, iku gak bener. Iku gak bener. Sebab apa? Masih kemanten anyar, gerayang. Tak senggo kemanten anyar. Baru dilanjutkan cak angon penekno blimbing kuwi. Pak disulkan apa ini yang dimaksudkan cak angon? Cak angon itu ialah orang yang ngangon, Pak, orang yang angon. Kira-kira siapa orang yang angon yang dimaksudkan? Orang yang angon yang mengasih itu kan, yang ngarang gua. Berarti orang yang angon tadi itu adalah cangon. Penekno blimbing kuwi artinya karena ini hubungannya konteksnya adalah dengan kalimat yang di atas tadi. Maka Islamnya tadi itu kemudian di sini ada orang angon. Berarti yang dimaksud cangon itu adalah para kiai, para ulama, para sunan, kan gitu kan maksudnya. Berarti cangon di sini adalah hai ustaz, hai kiai, hai sunan. Terus dilanjutkan penekno blimbing kuwi. Apa maksudnya? Penekno blimbing kuwi artinya kami minta pelajaran dari penjenengan. Betul sekali. Untuk melaksanakan rukun Islam itu ada 5 karena blimbing itu adalah terdiri dari 5 blingiran 5. Itu. Jadi itu yang diminta oleh para masyarakat yang belum tahu tentang ajaran Islam, minta diajari para kiai untuk menjalankan syariat Islam. Betul sekali. Seperti itu. Cangon pengen blimbing kuwi. Hei kiai, hei ustaz, hei ulama, hei sunan, ulang ngono aku iki bab masalah rukun Islam sing 5. Bagaimana bersyahadat yang benar? Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana zakat yang benar? Bagaimana berpuasa yang benar? Bagaimana melaksanakan ibadah haji yang benar? Itu maksudnya. Penekno blimbing kuwi.
lunyu yo bagaimana itu maksudnya? Masalah kalau menurut pengertian dari lunyu itu kan bahasa Jawa. Ya. Lunyu itu berat. Ya, betul. Walaupun berat, walaupun rekoso, nah, ayo dilaksanakno. Artinya mergo sing dijaluk tadi adalah cangon. Berarti ditujukan cangon kan? Hei Ustadz, Kiai, hei ulama, saya ini ajarkan tentang rukun Islam. Walaupun kesulitan Anda itu bagaimanapun, sempatkan untuk mengajari saya. Maksudnya begitu. Lunyu yo pengen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kanggo mbasuh dodot tiro. Apa masih dimaksud dodot tiro? Kanggo mbasuh dodot tiro. Membersihkan. Betul. Membersihkan apa? Dodot. Dodot itu adalah baju. Orang Jawa dulu itu kalau memakai adalah pakaiannya namanya dodot. Dodot tiro berarti baju saya. Jadi untuk membersihkan baju saya, untuk membersihkan baju di sini ageman. Yang dulu agamanya agama Hindu, yang dulu agamanya agama Buddha, sekarang ganti ageman yaitu agama Islam. Yang dimaksud baju di sini adalah Islam. Ya kan? Nah, tetapi di sini ditujukan pada diri kita. Dodotiro puminter bedai pinggir. Ini menunjukkan bahwa saya ini adalah yang dulu itu Hindu, yang dulu itu Buddha. Saya ini penuh dengan dosa. Karena dulu saya adalah beragama Hindu, beragama Buddha. Nah, oleh sebab itu dengan masuknya Islam ini, dengan masuk agama Islam, ini tujuannya adalah untuk membersihkan, menghapus yang lama dan mengganti baju yang baru yaitu agama Islam. Pemirsa, sampai di sini keterangan saya untuk episode selanjutnya akan dilanjutkan pada kesempatan selanjutnya. Sampai di sini ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya warisan Nusantara.